Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alah. La haula wa la quwwata illa billah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Allah takdirkan kita bertemu kembali dengan bulan suci. Mudah-mudahan kita bisa lebih maksimal ibadah di bulan Ramadan ini. Dan kita awali sore ini kita ngaji. Mudah-mudahan kajian kita ini nanti benar-benar menjadikan ilmu yang manfaat maslahah fid dunya wal akhirah. Masih dalam bab yang ke-8, yakni tentang ruqyah dan tamimah. Halaman yang ke-33. Penjelasan hadis Rasul saat menyampaikannya terhadap Ruwaifi. Waqi' meriwayatkan bahwa Sa'id bin Zubair, di sini ditulis Jubair ya. Sa'id bin Zubair berkata, barang siapa memutus sesuatu tamimah dari seseorang, maka tindakannya itu sama dengan memerdekakan seorang budak. Luar biasa ya, memerdekakan budak itu, budaknya apik mau mahal ya. Kalau kita itu bisa menyadarkan seseorang melepas jimatnya, melepas tamimahnya, melepas gembolannya, maka kita yang memberitahu sampai mereka sadar. Satu orang saja pahalanya sama dengan kita memerdekakan seorang budak. Dan Waqi' meriwayatkan pula bahwa Ibrahim, dalam kurung Ibrahim An-Nakhai, beliau berkata, mereka yakni para sahabat Abdullah bin Mas'ud membenci segala jenis tamimah, baik dari ayat-ayat Al-Quran ataupun bukan dari ayat-ayat Al-Quran. Dia Ibnu Mas'ud itu dalam bahasan ini lebih kenceng ya. Pendapat sebelumnya kalau dari Quran kan enggak. Memang betul ditulis ayat Al-Quran tidak masalah, atau dibacanya ayat Al-Quran enggak masalah. Tapi kalau Ibnu Mas'ud total ya, dari apapun saja ya, itu harus dilepas ya. Kandungan bab ini, satu, pengertian ruqyah dan tamimah. Iya. Kita sebelumnya nggak ngerti namanya ruqyah, nggak ngerti namanya tamimah. Sekarang jadi ngerti. Ruqyah itu kan jampi-jampi.
atau suwu atau mantra, tapi itu dari ayat-ayat Al-Quran, maka namanya menjadi ruqyah. Kalau tamimah di sini dijelaskan dari ayat suci atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih baik ditinggalkan, sama dengan tadi ya. Itu tamimah baik itu dari ayat-ayat suci Al-Quran atau dari hadis Nabi lebih baik ditinggalkan, panggah kita tinggalkan. Bahkan kalau kita bisa melepaskan, tadi dikatakan bisa memutus atau memotong tamimah dari seseorang, maka pahalanya, kebaikannya, keutamaannya sama dengan memerdekakan seorang budak. Mengapa semuanya harus ditinggalkan? Karena tidak ada dasarnya dari syariat. Bahkan hadis yang melarangnya bersifat umum, jadi nggak pandang bulu ya. Siapapun orangnya dari Al-Quran atau dari As-Sunnah yang dijadikan tamimah, maka orang tersebut sudah merupakan melanggar syariat. Tidak seperti halnya ruqyah. Ada hadis lain yang membolehkan di samping apabila dibiarkan, kalau diperbolehkan akan membuka peluang untuk menggunakan tamimah yang haram. Ya, dikhawatirkan seperti itu. Ruqyah kalau dibolehkan itu mengkhawatirkan nanti menganggapnya tamimah juga boleh, padahal beda tamimah dan ruqyah. Kalau ruqyah itu ayat Quran, ayat-ayat Al-Quran yang dibaca. Tapi kalau tamimah, ayat-ayat Al-Quran ditulis terus masukkan ke dalam sabuk atau diselempet nggone kopiah atau ditaruh nggone saku itu ya. Itu penjelasan di dalam kandungan bab ini, yakni pengertian ruqyah dan tamimah seperti itu. Sebelumnya kan kita belum tahu apa itu ruqyah, apa itu tamimah. Ternyata seperti ini penjelasannya. Dua, pengertian tiwalah. Nah ini ya, kemarin sudah dibahas ya, tiwalah itu. Di satu, pengertian tentang ruqyah dan tamimah. Perbedaannya, kalau ruqyah itu dibaca, tapi kalau tamimah itu di kalungno atau digembol atau ditaruh di saku itu ya, atau ditaruh di sabuk. Kalau tiwalah apa? Kemarin sudah dibaca ya. Tiwalah itu sesuatu yang dibuat dengan anggapan bahwa hal tersebut dapat membuat seorang istri mencintai suaminya atau seorang suami mencintai istrinya. Itu namanya tiwalah. Di semuanya itu memang rawan untuk menggerus ketauhidan kita memang. Makanya andaikan kita mengamalkan ruqyah syar'iyah atau tamimah yang diambilkan dari ayat-ayat Al-Quran, kalau mengikuti pendapat yang membolehkan, itu harus hati-hati ya, harus membersihkan hati kita dari semua bentuk kesyirikan. Bahkan subhat saja harus dijaga, jangan sampai mempengaruhi hati kita dalam meyakini bahwa
khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, baik dan buruk yang ada pada kita ini semuanya sudah ditetapkan sama Allah dulu ya, dan disimpan ketetapan itu di Lauhul Mahfuz ya. Itu tentang masalah apa? Tiwalah dia. Jadi tiwalah itu beda dengan tamimah. Tiwalah itu mengkhususkan agar sang suami benar-benar mencintai istri dan istri mencintai suami. Itu namanya tiwalah, bukan tamimah. Nek tamimah digembol tadi. Itu tiwalah. Kita lanjut yang keberapa? 3 ya. Monggo jenengan baca 3 langsung. Bahwa ketiga jenis ini semuanya tanpa terkecuali termasuk syirik. Ini ya. Ya mudah-mudahan sing cek duwe gembolan entah berbentuk apa ya, mungkin berupa keris atau semben Idul Fitri terus puasa 7 hari kupat karo lepet digantung nggone ya kayak gitu golongannya digantung itu jangan ya. Ayatnya, hadisnya sudah dijelaskan seperti itu. Kemudian dalam kandungan bab ini bahwa ketiga jenis itu apa tuh? Ya ruqyah, tamimah dan tiwalah. Tanpa terkecuali ketiga-tiganya itu termasuk syirik. 4. Adapun ruqyah dengan menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran atau doa-doa yang telah diajarkan Rasulullah untuk mengobati ain atau sengatan tidak termasuk hal tersebut. Nah, jadi yang dikecualikan yang tidak syirik itu ruqyah untuk mengobati penyakit ain. Itu ya. Itu yang dikecualikan. Dari mana? Ya, ruqyah dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa yang telah diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengobati ain. Ya, mengobati liyane ain menurut kitab tauhid ini termasuk syirik. Atau yang tidak termasuk syirik, ruqyah untuk menyembuhkan sengatan. Kalau di hadisnya kan sengatan kalau jengking tidak termasuk hal tersebut, maksudnya tidak termasuk syirik ya. Ruqyah untuk penyakit ain dan untuk mengobati sengatan itu tidak termasuk syirik. Karena memang benar-benar disyariatkan atau diajarkan Rasul doa ruqyah itu. 5, monggo. Jika tamimah itu dari ayat-ayat suci Al-Quran, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Apakah termasuk hal tersebut atau tidak? Nah, kemarin sudah dibahas ya. Tadi juga sudah kita singgung. Tidak teko Al-Quran, sebagian ulama berpendapat tidak. Tapi menurut siapa tadi? Ibnu Mas'ud ya, tidak terkecuali. Ya memang nek sik gawe ngono-ngono iku kadang-kadang masih punya anggapan bahwa benda ini iso nglindungi aku. Padahal lisannya ucapannya hanya a'udzu billahi minasyaiton
rajim. Ucapan kita kan aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Seperti itu. Tapi nek sik duwe ngene iku kaya-kaya Allah iku enggak mampu melindungi secara utuh. Jadi masih harus dibantu dengan tamimah. Itu bahaya ya, makanya Ibnu Mas'ud mengatakan tanpa terkecuali semuanya itu adalah syirik. Lanjut. Mengalungkan tali busur panah pada leher binatang untuk menangkal atau mengusir ain juga termasuk syirik. Iya. Itu ya, jelas. Sekarang yang ketujuh. Monggo. Ancaman berat bagi orang yang mengenakan kalung dari tali busur panah. Iya. Diyakini tali busur tanah wis gak suwu-suwuan gak atik wisan. Tali busur tanah diyakini nek digawe kalung iku mang bisa menjadi media. Orangnya itu kebal, tahan penyakit walaupun udan mercih, usum, demam berdarah, dia akan terjaga, akan aman karena memakai. Maka Allah sudah dikesampingkan ya. Jadi dia itu harapannya kepada tali busur panah tadi. Lanjut. Keistimewaan pahala bagi orang yang memutuskan tamimah dari tubuh seseorang. Iya, itu ya keistimewaannya mendapat kebaikan sama dengan memerdekakan seorang hamba. Nah, iya hamba itu apik ya. Mau mahal ya. Satu misal mungkin jenengan kalau ke Pare ono swalayan nama Jalan Kandangan dengan Jalan Jombang. Jalan Kandangan itu dulu umpama itu dianggap budak ya, masih kerja di Surabaya. Sudah ditarget entah sekian ratus juta atau sekian miliar untuk menjadi apa ya istilahnya manajer. Ternyata dipegang orang tersebut perkembangannya pesat sekali. Akhirnya bikin yang di Jalan Jombang itu sampai seperti itu besarnya. Dan di tempat-tempat yang lain itu dulu oleh golek itu minceng wong sing duwe penggawean ngono itu, yaitu satu misal budak ya dibayar mahal seperti itu satu contoh. Kan di kita sudah tidak ada perbudakan ya, karena Nabi diutus Allah itu juga menghilangkan perbudakan memang, untuk menghapus perbudakan. Ya. Budak itu baik jenis laki atau perempuan. Kalau orang mempunyai budak jenis perempuan itu bisa dijadikan istri ya, tanpa melalui proses ijab qabul, bisa menjadikan istri. Kalau sampai si budak itu hamil, maka anaknya ini sudah otomatis merdeka dan mengangkat si budak itu menjadi merdeka pula. Seperti itu. Lanjut. Kata-kata Ibrahim An-Nakhai tersebut di atas tidaklah bertentangan dengan perbedaan pendapat yang telah disebutkan. Karena yang dimaksud Ibrahim adalah para sahabat Abdullah bin Mas'ud. Iya, Abdullah bin Mas'ud itu ya. Ini Madinah dikatakan para sahabat itu kan tidak satu kan ya, mestinya banyak para sahabat. Wong kita katakan sahabat Nabi itu saja
akeh pisan. Namanya sahabat. Kalau dikasih hitungan Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiin otomatis hanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi kalau disebutkan para sahabat ini total ya. Semua sahabat-sahabat Nabi baik laki ataupun perempuan. Terus yang dinamakan sahabat itu kan saat hidupnya pernah menjumpai Nabi dan iman kepada Nabi kalau Nabi itu memang benar utusan Allah. Itu sahabat. Walaupun lahir bersama Nabi umpamanya ya. Umpama Nabi lahir ada kembarannya. Tapi tidak mau mengimani Muhammad adalah utusan Allah, bukan sahabat. Ya. Jadi lahir sezaman Nabi, semasa Nabi dan pernah ketemu Nabi, kemudian beriman kalau Muhammad adalah utusan Allah. Itu ya yang dinamakan sahabat. Alhamdulillah selesai tentang masalah tamimah. Tinggal kita berusaha, mungkin di rumah kita masih ada golongan gembolan-gembolan itu atau cincin yang dulu pernah di asma dan tetek bengek ya. Terus kemudian yang hati kita itu ada walaupun sedikit ya iman kepada Allah kuat, tapi kadang-kadang delalah dikalungiku moro-moro sadar umpamanya. Terus nenggone atine mempunyai keyakinan bahwa dia mempunyai kekuatan. Padahal kekuatan itu hanya milik Allah. Lisannya mengucapkan la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya dan tidak ada kekuatan apapun illa billah kecuali dengan kekuatan. Nanti kita itu nggak bisa ya datang ke masjid ngaji kayak gini, nggak bisa tanpa adanya kekuatan Allah yang Allah anugerahkan kepada kita. Gimana? Maksud kita itu setelah ngaji takut ini kan ya si golongan keyakinan si tengah minggir itu bisa pelan-pelan kita ingkari itu. Yang sebelumnya kita mungkin mempercayainya, mengimaninya, maka itu harus dihilangkan karena syahadat kita itu adalah asyhadu alla ilaha illallah dia. Karena syahadat ini termasuk satu syarat agar kita mendapatkan syafaat Nabi. Salah satu syarat ya. Terus maca sholawat. Dan enggak ada dasar ketauhidan terus maca sholawat umpamane ya gak ono apa-apane. Jadi semuanya ini adalah harus didasarkan kepada ketauhidan kita. Kalau ketakutan kita masih terkotori macam-macam, ya ini bahaya memang. Gimana? Yang didapat mungkin dari online yang dipakai untuk menyembuhkan mungkin stres, berlindung atau penyakit yang lain. Sama kan? Kayaknya nggak ada bedanya sama sekali dengan tamimah, dengan tiwala, nggak ada bedanya. Iya, penawaran itu banyak ya di online itu ya. Bahkan sekarang sudah jenengan tinggal pilih. Di situ banyak sekali. Yang sekarang ruame itu atau Mbah Saridin Blitar. Engko rada ngetan titik enek maneh jenenging pondoke Bawesar.
itu juga penawaran. Itu sampai menawarkan sejenis pedang, sejenis keris. Enggaknya malah, aku ngetan maneh nang Probolinggo, nang Banyuwangi, kayaknya hampir kecamatan, hampir kabupaten ada kayaknya. Mbun Jombang kok ndi nggone iki. Iko, ana arek cilik iko, sapa jenenge? Ya, jadi kita berusaha untuk membersihkan semuanya itu ya. Jadi kita itu betul-betul tawakal kita kepada Allah itu lebih kita kuatkan daripada yang tadi sudah dijelaskan di dalam. Coba jenengan perhatikan yang online itu. Yang terkenal mana sih rada arek cilik nenggone Ngawi jenenge Gus. Kumulon maneh ana sing senior jenenge Cirebon. Kumulon maneh ana nggone Jakarta ana jenenge engko rada ngalor rada ngulon nang Banten ana namanya nenggone kono dijelasno klik nenggone Shopee itu langsung metu sembarang-barang. Mau macam-macam jimat itu metu semuanya lah. Kalau kita baca kayak gini ya mudah-mudahan nggak ada yang tertarik ya. Saya tadi menunjukkan itu bukan berarti aku nyuruh jenengan mencoba klik terus, enggak. Lebih loh jeneng kulit kijang itu paling ombone mek rusak ini. Iki loh harganya 1 bulan kemarin itu 750. Bulan depan ini rencananya harganya berubah 5 juta. Aku gumun sing nukoni iki lho sapa ngono kok sampai laris kaya mengkono. Iku cukup klik nang ngene Shopee, kirim nang ngene jenengan pisan. Apa COD kan. Ayo kayak gitu. Nah, awake ngaji gini kalau nggak mengetahui itu kan mengkhawatirkan nanti moro-moro ngeklik nang ngene Shopee. Terus karena manfaatnya luar biasa. Warung-warung sing melarat-melarat gak payu iku dibelikan garam asma, disebari nang kono sebagian dicemplung nang nggone bumbune spontan ya. Rumah makan depot itu rame. Jangan tertarik wong Wonosalam. Ini ngomongno kesirikan, bentuk-bentuk kesirikan itu lho ya. Iya. Lah semacam itu nggih jenengan teman-teman. Lah nggih. Itu macamnya banyak lagi. Kok nek rada mrono maneh nang ngene Sumatera ana jenenge geser rono maneh si golongan ngono-ngono iku lho ya. Yang di sini diterangkan semuanya, hati-hati dengan. Iki bendino iki perang musuh ilmu hitam, golongane dukun. Lihat gerakannya sama, yang dibaca mantra-mantranya mirip, podo-podo nggawa jimate, siji ngaku ilmu putih, siji ngaku ilmu hitam. Gimana? Gimana? Maksudnya saya sebutkan itu tadi bukan karena apa, maksudnya jangan sampai kita itu terpengaruh itu loh ya, karena ini merajalela betul setelah adanya Google, adanya YouTube, itu seorang itu bisa 1 bulan mendapatkan bayaran dari YouTube itu 1 M, ada yang lebih. Bayarannya dari YouTube saja itu loh, karena membuat konten-konten yang kayak gitu-gitu itu belum keuntungan dari Gimangun pondok begitu mewah, begitu luas. Tapi nek jero belajare ya ilmu pondok itu. Dah ya, mudah-mudahan
Contoh-contoh ini tadi cukup untuk membentengi kita agar kita tidak terperosok ke sana. Iya loh, surbane gede. Ada pakaiannya jubah putih. Kopiahnya putih kono karo kopiahku resik putih. Kayak gak tau elek kok. Pancen duwike akeh. Sorban itu satu itu dijual sampai sekian miliar. Geroyokan karo wong. Satu sorban paling tukune hanya 100 atau 200 ribu, dijual itu sampai nembus M. Paling murah itu ratusan juta satu sorban. Coba golongan itu golongan tamimah karo apa tadi? Tiwalah ya. Tadi kalau yang ditulis di situ Al-Quran, sumbernya dari Al-Quran atau dari hadis yang Nabi ajarkan, maka tidak syirik. Tapi Ibnu Mas'ud total semua bentuk tiwala, semua bentuk tamimah itu adalah syirik tanpa terkecuali. Bahkan termasuk ruqyah, ya, ruqyah, tamimah, tiwala semuanya syirik. Yang tidak syirik itu hanya ruqyah untuk penyembuhan penyakit ain dan penyembuhan saat terkena sengatan kalau jengking. Ya, itu ya. Selesai. Gimana? Dilanjut? Masih ada waktu? Masih jam 5, masih lama waktunya, alhamdulillah. Bab yang ke-9, mereka yang mengharapkan berkah kepada pohon, batu dan sejenisnya. Ya, orang itu punya anggapan bahwa Hajar Aswad itu penuh berkah. Maka barang siapa mencium Hajar Aswad akan mendapatkan berkah. Ini syirik loh ya. Hati-hati loh ya. Kalau sampai menganggap bahwa Hajar Aswad ini ada berkahnya ini loh. Padahal itu satu benda yang namanya batu hitam yang paling mulia di dunia. Sampai saat panjenengan tawaf, labbaik Allahumma labbaik, itu ya, saat selesai nanggone rukun Yamani, kemudian nanggone sudut Hajar Aswad itu membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, terus kokono mencium Hajar Aswad. Itu nek sampai mempunyai keyakinan bahwa Hajar Aswad itu bisa memberikan berkah, itu syirik hukumnya. Monggo dibaca. Firman Allah, maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manat yang ketiga, yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untukmu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan sesuatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka. Surat An-Najm ayat 19-23. Di Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Ana toh pantes nira kabeh, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata ing berhala Lata
wal uzalan berhala Uzza, ya, nama berhala, wal manat lan berhala Manat, asalisatal ukhra, asalisata utawi kang telu, al ukhra kang liya, alakum adzakaru walahul unta, adakah kamu semuanya mempunyai anak laki-laki sedangkan Allah mempunyai anak perempuan? Tilka idza qismatun dziza in hiya illa asmaun samaituha. Itu semuanya adalah hanya nama-nama yang kamu rekayasa saja. Antum wa abaukum, ya kamu yang merekayasa dan ayah-ayah kamu. Padahal ma anzalallah, Allah tidak pernah menurunkan ayat dia min sultan sebagai dalil untuk menunjukkan bahwa semuanya itu ada kebenaran. Enggak, semuanya itu batil, semuanya itu syirik. Iyat tabiuna illadon, itu semuanya kamu hanya mengikuti prasangka atau wama tahwa, atau mengikuti hawa nafsumu. Wama tahwal anfus, itu karena keinginan hawa nafsumu. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, dan sungguh telah datang kepada mereka dari Rabb mereka adalah petunjuk. Jadi Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita, diantaranya ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kehadiratmu ya Allah kami menyembah, dan hanya kehadiratmu ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi yang diibadahi itu hanya Allah saja, tidak mengibadahi yang lain. Yang kita yakini bahwa Tuhan itu hanya Allah saja, bukan yang lain. Yang kita harapkan memberikan syafaat adalah hanya Allah saja, bukan yang lain. Dan terserah Allah, Allah berikan syafaat itu kepada kita melalui Rasulullah Muhammad, atau melalui anak kita yang hafal Al-Quran, atau anak kita yang masih kecil belum akil balik mati. Ya. Entah itu terserah Allah ya. Atau Allah memberikan syafaat itu dari syekh kita, dari guru kita, dari ustadz kita. Terserah Allah nanti, entah Allah berikan syafaat itu kepada kita melalui siapapun, terserah Allah. Maka kita mintanya syafaat kepada Allah. Caranya apa? Caranya ya kita harus bertauhid. Syarat utama untuk mendapatkan syafaat adalah tauhid. Gimana? Lanjut. Abu Waqid al-Laisi menuturkan, suatu saat kami pergi keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Hunain, sedang kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran atau masuk Islam. Ketika itu orang-orang musyrik mempunyai sebatang pohon bidara yang disebut Zatu Anwat. Mereka selalu mendatanginya dan menggantungkan senjata-senjata perang mereka pada pohon itu. Tatkala kami melewati sebatang pohon bidara, kami pun berkata, "Ya Rasulullah, buatkanlah untuk kami Zatu Anwat sebagaimana mereka itu mempunyai Zatu Anwat." Maka Rasulullah bersabda, Allah Maha Besar, itulah tradisi orang-orang sebelum kamu, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kamu benar-benar telah mengatakan sesuatu perkataan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Buatkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka itu mempunyai sesembahan-sesembahan. Musa menjawab, sesungguhnya kamu adalah kaum yang tidak mengerti.
kamu pasti akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kamu. Hadis riwayat At-Tirmizi dan dinyatakan sahih. Sama kan dengan di kita. Di kita itu kan masih suka dengan tradisi nenek moyang kita. Suka untuk melakukan adat istiadat nenek moyang kita. Suka dengan budaya nenek moyang kita. Padahal budaya mereka ya kayak gitu. Ini dalam ayatnya tadi, hadis tadi, pohon bidara. Terus di situ oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik digawe gantung ke panah, tombak, pedang, pistol. Tapi atau kacamata digantung. Saat menggantungkan kacamata ini ada keyakinan dan harapan bahwa pohon bidara ini akan memberikan apa ya? Keberkahan atau syafaat. Cara Jawa ini mungkin yoni apa mana? Petuah. Iya. Bahasanya apa itu ya? Itu kan umatnya Nabi Allah Musa pun pernah ngomong sama Nabi Musa, wahai Musa, buatkanlah aku tempat gantungan-gantungan seperti mereka. Akhirnya Musa akan menjelaskan, sungguh itu tradisi nenek moyang kamu yang kufur dan syirik. Kalau kamu melakukan itu, otomatis kamu juga kufur dan syirik. Gimana? Apa perlu diulang? Apa dilanjut? Lanjut ya, monggo dilanjut. Kandungan bab ini. Iya. 1. Tafsir ayat dalam surat An-Najm. Iya. 2. Mengetahui bentuk permintaan mereka. Iya. Apa bentuk permintaannya tadi? Minta dibuatkan sesembahan-sesembahan selain Allah, atau tempat-tempat gantungan, apapun yang digantungkan itu bisa memberikan manfaat. Iya. Bisa mendapat menikuman keberkahan, kemanfaatan, kesaktian, bahasanya apa? Itu tadi hanya pohon bidara loh ya. Sehingga gantungan tadi loh. Tapi diyakini bahwa pohon bidara itu bisa, makanya sak kampung ini tanpa ngaji akhirnya mau melok-melok kabeh. Nah nenggone mana salah apa ya? Sing tempat-tempat keramat pun itu ada enggak? Ada. Iya. Tempat yang dikeramatkan. Kadang-kadang berupa makam sehingga disebut makam keramat. Kalau itu berupa pohon disebut pohon keramat. Kalau itu berupa batu disebut batu keramat. Ya ini loh. Ini tradisi nenek moyang kita, terus kemudian dilanjutkan oleh, mudah-mudahan bukan kita lah. Kita mudah-mudahan kalau pernah ya berhenti. Karena walaupun itu dikembangbiakkan atau disuburkan dengan orang yang Islamnya Islam Nusantara, itu mempertahankan itu kan. Jadi itu nggak boleh diutik-utik. Padahal dalam buku ADART saya yang dulu saya bergabung dengan ormas itu, di sana dijelaskan kita wajib mempertahankan tradisi adat istiadat dan budaya.
selagi tradisi adat istiadat itu tidak bertentangan dengan syariat, apalagi menimbulkan kesyirikan, kekufuran, itu haram. Tapi setelah muncul Islam tradisional, setelah muncul Islam Nusantara, seolah-olah ini menjadi, makanya ada seorang DPR itu tugasnya mencari situs. Apa situs ini ya? Nah, ditemukan bayi diramaikan betul. Ya, ya kita harus sadar walaupun kita mayoritas, tapi karena ketauhidan kita itu masih keropos sekali, maka atas dasar toleransi tadi malam umat Islam di Bali tidak tarawih di masjid, tapi tarawih di rumah. Mengapa? Karena menghormati orang-orang Hindu sedang melaksanakan hari raya Nyepi. Coba. Lu mending kan kudune saling menghormati, saling menghargai. Ya udah jalan sendiri-sendiri. Wong tarawih manggone nang masjid gak nupure kok. Itu saya mikirnya kok gitu itu jenengan mbuh mikire piye mikire jenengan. Lebih-lebih tanggal 1 Ramadan Nabi itu justru malah tarawih di masjid, tanggal 2 tarawih di masjid, ketiga sudah tidak. Keempat tidak ke masjid. Mengapa? Karena khawatir kalau sholat tarawih itu diwajibkan Allah untuk umatnya. Jadi saat Nabi masih sugeng, itu seperti Abu Bakar nggak berani tarawih rame-rame. Ya dewi nuk pojok kono, sebagian sahabat nuk pojok kono sing nggone ruangan situ jamaah dewi-dewi. Karena takut kalau rame-rame itu menjadi bid'ah. Iya. Akhirnya saat khalifahnya dipegang oleh Umar bin Khattab karena Abu Bakar wafat, akhirnya tarawih sudah semuanya harus ngumpul di masjid. Kemudian menunjuk seorang imam yang namanya diantara adalah Tamim Ad-Dari untuk menjadi imam. Terus sahabat Umar mengatakan, nikmatul bid'ati hadi, sebaik-baik bid'ah ya bid'ahku iki. Maksudnya itu tidak ada bid'ahnya itu loh. Karena Nabi itu jamaah jadi satu di masjid, tidak merencil-merencil. Lah Abu Bakar khawatir sehingga dipertahankan seperti itu. Umar ya ikut Abu Bakar ya saat khalifahnya Abu Bakar. Jadi tidak menentang. Memang sang khalifah ada kekhawatiran nanti kalau dikomando itu menjadi bid'ah. Lah Umar katakan sebaik-baik bid'ah ya bid'ahku ini, maksudnya tidak ada bid'ahnya sama sekali karena Rasul ke masjid hari pertama kedua itu jadi satu, maka tanggal 3, 4 seterusnya tetap jadi satu, tidak sendiri-sendiri, tidak berkelompok-kelompok. Mengapa? Karena sudah tidak dikhawatirkan wahyu turun lagi untuk mewajibkan tarawih wajib. Enggak, karena Rasul sudah wafat. Jadi wahyu sudah putus, sudah enggak ada wahyu lagi turun, enggak ada. Kecuali nabi-nabi palsu mengaku mendapat wahyu, kecuali itu ya. Itu batil, termasuk kufur itu ya. Gimana? Suaranya bisa diterima enggak ini ya? Campur udan enggak apa-apa. Monggo dilanjut. 3. Bahwa mereka belum melakukan apa yang mereka minta itu. Ya. Bahwa mereka belum melakukan apa yang mereka minta itu. Tadi ya, kan zamannya Nabi ada sahabat-sahabat juga minta kepada Nabi.
Kemudian umatnya Nabi Allah Musa juga minta kepada Musa. Minta apa? Minta dibuatkan sesembahan yang selain Allah. Mereka mempunyai keyakinan kami ini dulu mempunyai sesembahan banyak sekali. Sampai sekitar Ka'bah ini banyak sekali berhala. Itu pun belum sanggup memenuhi permintaanku. Makanya sahabat mempunyai anggapan butuh ditambah sesembahan itu. Umatnya Nabi Allah Musa perlu dibuat, tapi semuanya itu belum sempat dilakukannya. Ini ya tadi. Jadi sahabat-sahabat belum dibuatkan patung, belum dinobatkan sebatang pohon menjadi pohon keramat, enggak, tidak sampai melakukan itu. Monggo lanjut. 4. Dan maksud mereka dengan permintaan itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena mereka beranggapan bahwa Allah menyenanginya. Iya, nggak boleh ya kalau sudah masalah keyakinan, masalah kepercayaan itu harus ada dalil. Ya, nggak boleh hanya menganggap saja, enggak, atau menduga-duga, enggak boleh. Ya, seperti itu. Dan maksud mereka dengan meminta itu, minta apa tadi? Minta dibuatkan sesembahan yang selain Allah. Biar mempunyai sesembahan banyak seperti orang kafir, orang musyrik mempunyai sesembahan Uzza, Lata, Manat, Suwa, Yahus, Ya'uk. Kan itu kan banyak kan Tuhannya. Wong sudah sebanyak itu Tuhan inti, masih ada Tuhan-Tuhan anggota, Tuhan-Tuhan mbuh apa jenenge. Itu saja belum bisa memenuhi kebutuhan dan keinginannya, apalagi Tuhan itu hanya satu yang namanya Allah dan gak kelihatan pula. Ini loh ya. Itu nalar dugaannya sehingga mereka meminta dibuatkan sesembahan yang selain Allah. Gimana? Belum sampai melakukan, baru meminta kepada nabinya. Lanjut. 5. Apabila mereka tidak mengerti hal ini, maka selain mereka lebih tidak mengerti lagi. Ya. Bahasanya rada angel ya. Apabila mereka tidak mengerti hal ini, ya, maka selain mereka lebih tidak mengerti lagi. Iya bahasanya, sing ahli bahasa coba diulang. Apabila mereka tidak mengerti hal ini, maka selain mereka lebih tidak mengerti lagi. Gimana? Iya. Ya tadi yang minta kepada nabinya, itu kan nggak ngerti, mintanya kan nggak, apalagi yang lain. Wong wis cedhek karo nabine sik iso njaluk ngono karena tidak mengerti. Tahu. Lebih-lebih mereka yang ya. Wis bedino karo nabine lho, sik njaluk ngono lho. Kan karena ketidaktahuan mereka itu. Lebih-lebih yang tidak tahu itu ya luwih gak ngerti mana. Pemana seperti kita. Wong foto, wong mono salam. Ya. Kalau nggak baca ayat, nggak punya pakem Al-Quran, ya kira-kira akeh blarai kok timbangannya benerin. Penjelasannya di sini itu saja yang dekat, tidak tahu apa mana sih nggak deket. Awake dhewe keturunan Nabi ya bu, paling keturunan Nabi Adam itu ya. Kita Nabi bukan, calon Nabi ya bukan.
sahabat ya bukan, tabiin ya bukan. Wis waduh karo kono wis. Tapi Allah alhamdulillah memberikan kenikmatan yang teragung ya nikmat iman ini. Karena syarat masuk surga ya iman kita ini, tauhid inilah syarat untuk masuk surga. Kalau tidak ada tauhidnya ya nggak bisa masuk surga. Gimana? Nah, ini yang bahaya kan, perasaannya seiman, seislam, tapi ternyata sudah rontok iman Islamnya ini loh ya. Karena sudah menyekutukan Allah dengan haikal, dengan jimat, dengan keris, dengan rompi, ontokusumo dan macam-macam. Atau benang apa tadi? Tali busur. Iya. Itu diyakini mempunyai kekuatan. Syirik kan, ucapannya la haula wala quwata illa billah. Apalagi yang tidak kelihatan, diyakini mempunyai kekuatan. Ini bahaya sekali. Kadang-kadang wong imane wis rontok, perasaannya kayak aman-aman saja. Di kita kayak gitu itu banyak macamnya. Kemarin megengan. Sebenarnya arteria apa jenenge? Maleman. Nek iktikaf malam-malam ganjil bagus. Tapi nek malaman sing model ngono iku udah dalil aku gurung roh. Dari mana itu? Terus diyakini lah ini bahaya. Engko nek sawal ana maneh jenenge kupatan. Terus jenenge digawe riyaya kupatan iki kayak mulai kapan ana riyaya kupat ini? Yang kayak gini nih lho ya. Yang kayak gini nih kalau sampai diyakini bahwa itu ana yonini, ana kesaktiane, ono kekuatan nih, nah ini yang bahaya. Nggak sadar melakukan itu imannya rontok, nggak sadar. Padha karo wong sing ngucapne selamat hari Natal, lo ngaku nyatane masih ngucap ngono nang yo tangga sholat, tangga iman, perasaannya masih iman, ya dah. Tapi cara pas nungkono terus mati itu kayak apa kira-kira? Pas nungkono delalah longsor terus mati. Selamat, bahaya sekali itu. Nah. Enak ada gondalan wong bingung. Lah wong iku lho alim ahli tafsir pertama di Indonesia. Itu saja membolehkan mengucapkan itu kok. Bingung nek manut wong, tapi nek manut ayat, ayatnya nggak boleh kayak gitu. Ya. Gimana? Lanjut. 6. Mereka memiliki kebaikan-kebaikan dan jaminan maghfirah yang tidak dimiliki oleh orang-orang selain mereka. Iya, iya. Sahabat-sahabat kan mempunyai sifat itu ya. Apa di antaranya? Mereka memiliki kebaikan-kebaikan. Kebaikannya sahabat itu kita mungkin cara Jawane sak kukirenge lho mbok ono mbok ora. Umpama kita membandingkan kebaikan kita dengan kebaikan mereka. Mereka mengucapkan marhaban ya Ramadan itu sudah totalitas sudah untuk menyambut bulan suci Ramadan. Apapun yang diperintahkan di dalam bulan suci Ramadan ya itu tidak ada yang terlewatkan. Kalau jenengan akeh sing kececer kan ya.
Makanya orang-orang dahulu itu nyambut gawe itu ya sudah sampai Sya'ban selesai sudah. Ramadan itu bebas merdeka, hanya iktikaf mendekatkan diri kepada Allah. Kan ya waduh awake dhewe gitu. Kebaikan kita itu dibanding karo mereka itu jauh. Mereka memiliki kebaikan-kebaikan dan jaminan-jaminan maghfirah. Ya, tempo hari di sini juga sudah kita bahas. Ada seorang sahabat saat nanya kepada Rasul tentang siapa yang nanti masuk surga tanpa hisab. Ada 70.000. Terus sahabat kan matur nang Nabi, ya Rasul, aku mohon pada panjenengan doakan aku termasuk mereka. Iya, kamu termasuk mereka. Sahabat yang lain ada yang datang mohon kepada Nabi, doakan aku termasuk mereka. Kamu sudah didahului temanmu tadi. Tak wis 70.000. Itu zaman sahabat loh. Kebaikan-kebaikan itu Masya Allah luar biasa banyaknya. Apalagi orang-orang yang sempat dizalimi, dianiaya, disiksa di Makkah sampai hijrah nanggening Madinah. Sebagian ada yang hijrah ke Yaman. Padahal Yaman itu negara Nasrani saat itu. Yang dipimpin oleh Utsman bin Affan itu harus hijrah karena penyiksaan demi penyiksaan itu luar biasa. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini juga banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Maksudnya kita bisa mengamalkan, bisa ngamal-amal soleh itu. Karena kan Allah firmankan, jenengan ingat enggak ya, di dalam surah Al-An'am ayat 90 kalau tidak salah itu. Tapi bunyinya ayat saya paham, saya ingat karena pernah saya sampaikan di sini. Kalimahnya kan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita idil kurba wa yanha anil fahsya'i wal munkar. Itu ya. Wal bagh ya'idukum la'allakum tadzakkarun. Ini mudah-mudahan di Ramadan ini kita juga bisa mendapatkan kebaikan karena bulan Ramadan adalah bulan kebaikan, bulan ampunan, bulan apa lagi? Bulan rahmat. Pokoknya api-api tok bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa beramal yang lebih baik di bulan Ramadan ini daripada bulan-bulan kemarin, daripada Ramadan kemarin. Caranya ya dengan kayak gini ya. Dengan kita ya kok tinggal berapa menit itu? 10 menit. Coba dibuka ayatnya yang Allah firmankan. Kok lupa suratnya? Iya. Wis kelingan 10 menit malah ayatnya. Karena orang puasa itu kan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang sangat bahagia pertama saat menjelang buka kayak gini.
kebahagiaan yang kedua nanti saat kita bertemu Allah. Luar biasa itu memang. Sampai arep ngomong ayatnya lali gara-gara 10 menit. Mudah-mudahan nanti ingatnya. Ya. Ayo dilanjut, nunggu 10 menit garis 9 sekarang. 7. Iya. Bahwa Nabi SAW tidak menerima alasan mereka. Bahkan beliau menyangkal mereka dengan bersabda, Allah Maha Besar. Itulah tradisi orang-orang sebelum kamu. Iya. Kamu pasti akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kamu. Beliau bersikap keras terhadap permintaan mereka itu dengan ketiga kalimat ini. Iya. Itu kemauan kita kan mengikuti tradisi nenek moyang kita ya. Itu kuat sekali ya. Kuat sekali. Walaupun yang mendirikan itu untuk membubarkan, kayaknya gak iso kayaknya. Keluarga saya itu kan keluarga besar. Karena saya sendiri 13 saudara. Sekarang garek telu, sing 10 wis. Maksudnya apa? Saya saat itu dengan susah payah merintis haul untuk ayah saya. Namanya Muhammad Ilyas. Setelah saya tahu ternyata itu nggak pernah dicontohkan Nabi. Lah aku wis meninggalkan itu, aku mikir aku sing ngenekno aku wis meninggalkan, aku sudah mengatakan itu bedengah. Mesti ini loh, ya kudune yang lain kan meninggalkan. Enggak. Ternyata ditawa maneh. Sampai wong ono salam panggah melok. Duduk ono salam jenengan tapi itu. Pikirku medine nek sing ngrintis iki wis meninggalkan. Wis ngomong nek ngono iku bedengah. Ya. Seharusnya kan itu mereka enggak. Gimana ngomong apa? Nabi ku ngelekno dengan keras seperti itu. Ayo diulang, kita perhatikan, keras sekali ini. Bahwa Nabi SAW tidak menerima alasan mereka. Iya, alasan apapun nggak diterima, langsung. Bahkan beliau menyangkal mereka dengan bersabda, Allah Maha Besar. Itulah tradisi orang-orang sebelum kamu. Iya. Kamu pasti akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kamu. Iya, kayak gitu. Itu kita itu kemauan untuk mempertahankan tradisi nenek moyang kita itu, Masya Allah, kuat sekali. Yang barusan Mbak Yu, pas Mbak Yu cer saya itu meninggal, saya dikasih kabar itu jam 1:30. Aku meyakini bahwa orang meninggal itu harus disegerakan. Maka malam itu pula aku meluncur nyampe ke lokasi jam 2. Cik podo nangis kabeh. Terus ayo aku terno golek debok. Golek debok, golek lincak, tak toto wis anake sing wadon-wadon ngedisi, sing lanang bantu saja. Terus kemudian selesai itu tak tanya, piye digekno rentengan kembang. Nek digekno sing penting sampean ana dalile monggo. Terus piye kira-kira dimasakno. Nek pancen ana dalile dimasakno. Itu alhamdulillah saya tidak menduga itu ya. Semuanya anak dan menantunya, cucunya bisa menerima. Akhirnya sampai nanggone makam, tak tunjuk iki anaknya sing barep nanti nek mlebu nanggone kuburan bagian kepala. Terus adiknya ini, adik iparnya nanti di tengah, adik ipar yang berikutnya bagian kaki. Engko kok azani kok gak? Yang penting sampean punya dalil adzanono, tapi nek enggak ada dalil jangan.
Kok mati komaton pancen ana dalil monggo. Nah, ternyata semuanya ini belum. Habis waktunya. Belum. 49. Masih sedikit ya. Iya. Itu maksudnya kita semuanya yang punya nafsu ini seneng mengikuti tradisi nenek moyang itu. Sulit itu memang. Kalau kita tidak ada keberanian, maka itu memang sulit sekali. Timbanganing awake dhewe lali berdoa, membaca doa buka puasa. Masih hafal to nggih? Sing Allahumma lakasumtu apa sing gimana? Gimana doanya? Zahabat dhama'u wabtallatil uruku watabatal ajru insyaallah. Masih ada waktu berapa menit? 4 menit. Hah? 4 menit. Oh, alhamdulillah. Berarti kok ndonga maneh engko ya wis wayahe. Lha iki mung ditokno. Aku kalau samar nek diombe iki. Jangan diminum dulu, masih 4 menit ya. Ya, jadi itu tadi Rasul itu dawuh kayak gitu, maka kita ya harus sadar kalau kita itu juga kecondongan mengikuti tradisi adat istiadat budaya nenek moyang kita itu kuat sekali loh. Umpama itu tadi sama Rasul dinobatkan sebuah pohon, mungkin pohon kurma atau pohon apa, ya kira-kira kemeruyuk temen, tapi Rasul dawuhnya malah keras sekali ya. Mungkin diterjemah cara bahasa kasare kira-kira lho ya. Dapurmu nek tak elosno ya dadi kafir maneh, dadi musyrik maneh. Nek tak gekno ngene iku masalahe nafsumu, keinginanmu, kesenanganmu untuk melakukan tradisi nenek moyang kamu. Jadi intinya jangan sampai kita itu mengikuti tradisi nenek moyang kita yang tradisi itu tidak ada dalil, tidak ada syariat, lebih-lebih bertentangan dengan syariat. Jangan dilakukannya. Jadi tradisi atau jadi yang harus kita lakukan yang itu tidak bertentangan. Contoh tradisi yang pernah dibahas kita gini yang harus kita lakukan, sak pikul sak gendongan. Ini kan tradisi kita kan. Tradisi bahasa nenek moyang kita itu nek bagi waris iku sak pikul, ini harus kita abadikan, kita pertahankan. Ada lagi ngunduh woing pakerti, wong jenenge gak apa ya, gak mekedel, gak mlekete, gak petentang-petenteng dikandani le kono aja kaya ngono. Sebab wong iku bakal ngunduh woing pakerti. Itu tradisi ngunduh woing pakerti ini bagus lho ya. Terus ana maneh nrimo ring pandum. Ana maneh njunjung dhuwur. Nah, yang kayak gini ini yang tidak bertentangan itu loh ya. Tapi nek segolongane apa ya? Ana rentetane keyakinan-keyakinan yang tidak ada dalil, itu hanya tradisi, itu bahaya sekali. Kayak tradisi ini wong jahiliyah nyantolke nenggone pohon bidara iku mang, terus dengan harapan dan keyakinan kalau dia wis dicantole nang kono dingge perang gampang menang. Iya. Macam-macam ya keyakinan-keyakinan yang batil itu, yang meyakini ada kekuatan selain kekuatan Allah. Dah. Kita baca doa. Zahabat dhama'u wabtallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.